Assalamualaikum, balik lagi sama aku di channel Bidan Dani. Hari ini, di video ini kita akan membahas tentang KB fisik atau KB non hormonal. Nah, sebelum kita mulai, kayak biasa buat yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu ya. Klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan Dani ini. Makasih banyak juga buat yang selalu dukung channel ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol lonceng ya. Tahu apa itu kontrasepsi? Kontrasepsi itu adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Ada berbagai macam kontrasepsi dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, dengan mengetahui jenis-jenis KB itu akan membuat ibu lebih mudah untuk milih gitu loh, yang mana yang cocok sama kondisi ibu. Aku udah pernah bikin video tentang KB hormonal, jadi KB yang mengandung hormon di video aku yang ini. Jadi buat ibu-ibu yang belum tahu jenis KB hormonal itu apa aja dan kekurangan dan kelebihannya itu apa, boleh cek di video yang ini ya. Nah, sekarang di video ini kita akan bahas tentang KB fisik atau KB non hormonal. Ya, sesuai namanya, KB non hormonal berarti KB ini itu tidak mengandung hormon. Jenis KB non hormonal ini itu sangat membantu ya buat yang nggak boleh untuk pakai KB hormonal. Kayak misalnya yang ibu punya darah tinggi, itu kan nggak boleh ya pakai KB yang hormonal. Nah, itu bisa menggunakan KB fisik atau KB non hormonal ini. Nah, apa aja sih jenis-jenis KB non hormonal itu? Tonton video ini sampai selesai ya, oke? Yang pertama itu adalah kondom. Kondom itu biasanya terbuat dari bahan lateks. Nah, buat yang alergi lateks, ada juga nih beberapa kondom yang nggak terbuat dari bahan lateks itu. Kayak misalnya terbuat dari poliuretan atau usus domba. Sehingga hubungan intim tetap bisa dilakukan dengan aman dan nyaman. Nah, saat ini yang dijual itu di pasaran, itu nggak hanya kondom untuk pria, tapi juga ada kondom untuk wanita loh. Untuk bentuknya, kondom untuk pria dan kondom untuk wanita itu beda ya. Jadi kalau misalnya nih kondom yang untuk pria itu kan bentuknya kayak tabung disesuaikan dengan bentuk Mr. P. Di bagian ujungnya itu ada ruang yang berfungsi untuk menampung keluarnya cairan ejakulasi atau sperma. Jadi dipakainya itu saat Mr. P itu lagi ereksi dan sebelum terjadinya penetrasi ke Miss V. Nah, kalau kondom untuk wanita itu bentuknya sama kayak tabung tapi dimasukin ke dalam Miss V-nya. Kondom wanita itu biasanya dilengkapi dengan cincin fleksibel di bagian kedua ujungnya. Satu cincin terbuka berada di luar vagina dan menutupi vulva. Terus cincin yang lain itu tertutup karena ditempatkan di bagian dalam vagina itu untuk mencegah masuknya sperma ke dalam rahim. Nah, dibanding kondom untuk wanita, kondom pria itu lebih gampang ya untuk didapatkan. Jadi bisa didapatkan di minimarket atau di apotek. Kalau misalnya kondom wanita itu biasanya cuma bisa didapatkan di online gitu loh. Jadi lewat pemesanan online atau khusus dari dokter. Dan kondom wanita itu harganya lebih mahal, jadi bisa 2 kali lipat dibanding sama kondom pria. Tapi pada umumnya pemasangan kondom wanita itu nggak selalu sempurna gitu loh, jadi nggak benar gitu biasanya. Dan ini bisa berisiko hamil setelah berhubungan intim. Untuk kelebihannya, kondom ini itu tingkat keberhasilannya untuk kondom pria itu 98% dan untuk kondom wanita itu 95% kalau pemakaiannya itu benar. Selain itu, penggunaan kondom itu dianggap lebih praktis karena jadi cuman kayak persiapan kondomnya aja. Jadi saat ingin berhubungan intim itu bisa langsung dipakai kondom ini. Dan yang paling bagus, kondom ini itu bisa mencegah penyakit menular seksual loh yang nggak bisa didapatkan di KB yang lainnya. Jadi cuma bisa pakai kondom. Nah, itu kan kelebihannya. Ada juga nih kekurangannya. Jadi setiap KB itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk kondom, kekurangannya adalah selain dia itu ada yang bahannya itu lateks yang bisa bikin alergi di sebagian orang, kalau kondom yang digunakan itu nggak bener nih cara pakainya, itu bisa sobek atau bocor dan itu jelas bisa terjadinya kehamilan. Nah, oleh karena itu pasti ini kalian itu bener ya cara pemakaiannya. Jadi kalau yang belum tahu, kalian bisa lihat di kemasannya cara pemakaian kondomnya. Jangan lupa disesuaikan sama ukuran Mr. P-nya juga, dan jangan lupa juga untuk memakai pelumas. Untuk melumasi kondom wanita itu gunain
pelumas yang berbahan dasar minyak atau air. Nah, beda nih kalau yang kondom pria. Jadi kalau kondom pria itu bisa pakai pelumas yang bahan dasarnya minyak atau air, itu kalau yang kondomnya itu terbuat dari poliuretan atau usus domba. Kalau kondomnya itu yang terbuat dari bahan latex, itu cuma bisa pakai pelumas yang berbahan dasar air. Kalau misalnya dipaksain dipakai pelumas yang bahan dasar minyak, itu akan merusak kondom jenis ini. Nah, jangan lupa ya, kondom ini cuma bisa dipakai 1 kali aja pemakaian. Jadi kalau udah dipakai 1 kali, itu langsung dibuang. Kalau mau berhubungan lagi ya ganti lagi kondom yang lainnya. Jenis KB fisik atau KB non hormonal yang kedua adalah diafragma. Diafragma itu adalah suatu alat berbentuk kubah dangkal yang terbuat dari karet atau silikon. Nah, setengah bagian kubah itu bisa diisi dengan krim atau gel pembunuh sel sperma atau spermisida untuk kemudian dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan intim. Alat kontrasepsi diafragma ini merupakan salah satu metode kontrasepsi yang berperan untuk menghalangi sel sperma masuk ke dalam rahim, juga menjaga supaya spermisida itu tetap berada di dekat leher rahim untuk membunuh setiap sel sperma yang mencoba untuk masuk ke dalam rahim. Jadi bentuk diafragma itu kayak topi kecil gitu yang terbuat dari latex atau silikon. Jadi kayak lentur gitu. Dan ini gampang banget dimasukin ke dalam vagina. Jadi diafragma ini dimasukin ke dalam vagina untuk menutupi mulut rahim supaya nggak ditembus sama sperma. Jadi pemakaian diafragma ini itu kan dimasukin ke dalam vagina. Setelah berhubungan intim nih, itu didiemin dulu nih minimal 6 jam. Di dalam vagina kita itu dicopotnya itu maksimal 24 jam gitu. Jadi jangan sampai lebih dari 24 jam itu nggak diambil itu diafragmanya. Nah, untuk meningkatkan efektivitas penggunaan diafragma ini, isi atau olesi lingkaran diafragma itu dengan spermisida. Kalau digunain dengan benar dan tepat, itu keberhasilan dengan menggunakan diafragma untuk mencegah kehamilan itu bisa mencapai 94% loh. Jadi pasti ini ibu tahu cara pemakaian diafragma ini. Selain itu, kelebihan dari diafragma itu adalah bisa dibawa kemana aja karena bentuknya itu kecil, kayak topi kecil gitu loh. Jadi gampang disimpan, terus bisa dibawa kemana-mana. Dan juga bisa digunakan oleh ibu menyusui karena tentunya ini nggak mengandung hormon. Dan menggunakan diafragma ini itu perlu mengingat waktu. Kan kayak tadi aku bilang, kalau misalnya pakai diafragma ini itu harus didiemin dulu nih dalam vagina selama minimal 6 jam dan dilepasin ya, diambilnya lagi itu sebelum 24 jam. Jadi ya harus inget-inget deh tuh kapan pemasangannya itu. Dan bisa juga menyebabkan iritasi, reaksi alergi, dan infeksi saluran kencing. Dan kalau misalnya ibu lupa nih buat ambil itu diafragmanya di dalam vagina lebih dari 24 jam, itu ibu bisa beresiko mengalami toxic shock syndrome. Dan tentunya ini tidak bisa memberikan perlindungan terhadap resiko terkena penyakit menular seksual. Nah, diafragma ini tuh nggak boleh digunain sama ibu yang ngerasa nggak nyaman makainya, terus kesulitan atau susah untuk cara pemakaiannya, ibu atau pasangan yang alergi sama spermisida, ibu yang udah pernah ngalamin toxic shock syndrome, terus juga pernah mengalami infeksi saluran kencing, dan ibu yang beresiko untuk mengalami HIV atau penyakit menular seksual itu juga nggak boleh ya untuk memakai diafragma ini. Nah, pasti nih kalau ibu tuh dalam keadaannya sehat pas mau pakai diafragma ini, karena pemakaian diafragma yang terus-menerus itu bisa mengakibatkan iritasi di vaginanya, dan ini itu akan memancing virus, jamur, bakteri yang berbahaya untuk datang gitu loh. Buat yang ibu-ibu yang pelupa nih, itu nggak disaranin ya buat pakai diafragma ini. Karena apa? Ya itu harus ingat kapan makainya, kapan pertama kali dipasangnya itu jam berapa. Karena ini harus didiemin dulu nih minimal 6 jam setelah berhubungan intim untuk meningkatkan efektivitasnya. Dan juga ini harus diambil sebelum 24 jam. Jadi buat ibu-ibu yang pelupa itu nggak disaranin buat pakai diafragma ini. Yang ketiga adalah spermisida. Spermisida itu adalah metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Jadi biasanya spermisida ini mengandung bahan kimia nonoxynol 9 yang dapat membunuh sperma atau menghentikan pergerakannya. Nah, spermisida ini tersedia dalam berbagai bentuk ya. Jadi ada yang gel, ada yang krim, ada yang foam, dan ada suppositori. Spermisida ini bisa dipakai sendiri atau bisa dipakai bareng sama KB lainnya kayak diafragma yang tadi gitu loh. Jadi diafragmanya itu di pinggir-pinggirnya itu dikasih spermisida ini.
ini. Nah, cara kerja spermisida ini itu adalah membunuh sperma atau menghentikan pergerakannya sebelum sperma itu bisa masuk ke dalam rahim. Nah, supaya efektif, itu tuh sperma itu harus ditempatkan jauh ke dalam vagina. Jadi di dekat leher rahim gitu. Spermisida yang bentuknya krim, gel, dan foam biasanya tuh disemprotkan pakai aplikator khusus kayak gini. Jenis lainnya adalah vaginal contraceptive film atau VCF yang berupa lembaran tipis yang harus ditempelkan di belakang vagina, dan spermisida suppositori yang dimasukkan langsung ke dalam vagina. Spermisida itu harus dimasukin sebelum berhubungan intim ya. Masing-masing produk itu biasanya akan memberikan instruksi kapan waktu untuk memakainya. Ada beberapa produk yang membolehkan ibu langsung berhubungan intim setelah memakai spermisida ini, tapi sebagian besar baru bekerja setidaknya 15 menit setelah dipakai ya. Jadinya ibu harus nunggu dulu sebentar sebelum berhubungan intim. Nah, semua jenis spermisida itu hanya efektif selama 1 jam setelah dipakaikan. Jadi kalau misalnya ibu udah masukin spermisida itu ke dalam vagina ibu, tapi ternyata hubungan intimnya masih nanti-nanti aja gitu, dan baru berhubungan intimnya itu setelah 1 jam setelah pemakaiannya spermisida itu gitu kan, itu yang nggak bisa gitu loh. Jadi ibu perlu makain lagi sebelum berhubungan intim. Jadi bener-bener harus langsung gitu loh berhubungan, karena cuman bertahan 1 jam doang. Juga dianjurin untuk nggak dibersihin dulu selama 6 jam setelah berhubungan intim memakai spermisida ini. Untuk tingkat keefektivitasnya untuk mencegah kehamilan ini tergantung sama pemakaian itu tadi. Nah, emang yang paling bagus itu kalau digabung sama kontrasepsi lain. Jadi kayak pakai diafragma juga gitu loh. Dan spermisida ini nggak bisa mencegah penularan penyakit menular seksual ya. Jadi cuma kondom aja yang bisa mencegah penularan penyakit menular seksual itu. Dan spermisida ini kalau misalnya dipakai terus-menerus nih, terlalu sering, itu bisa menimbulkan iritasi di vagina dan kulit sekitarnya. Padahal luka pada alat kelamin itu juga meningkatkan risiko tertularnya HIV atau penyakit kelamin lainnya. Dan juga kalau misalkan terlalu sering pakai spermisida ini, itu juga bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Dan KB non-hormonal yang keempat adalah IUD atau spiral. IUD itu adalah singkatan dari intrauterine device atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, atau biasa kita kenal sebagai spiral karena dulu emang bentuknya tuh spiral gitu ya, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi bentuknya spiral kayak gitu. Jadi yang sekarang tuh dipakai adalah bentuknya T dan sedikit berukuran sekitar 3 cm. IUD ini tuh dipasang di dalam rahim dan mencegah kehamilan dengan menghentikan sperma untuk mencapai dan membuahi sel telur. Jadi KB IUD itu ada 2 macam ya, ada yang hormonal dan ada yang non hormonal. Jadi IUD yang hormonal bekerja dengan melepaskan hormon progestin sedikit demi sedikit setiap hari. Hormon ini kemudian akan mengentalkan cairan di bagian leher rahim sehingga sperma ini jadi lebih sulit gitu loh untuk masuk ke dalam rahim. Nah, sementara itu kalau IUD yang non hormonal itu memiliki lilitan tembaga di sekelilingnya. Nah, tembaga ini tuh yang akan mengeluarkan zat yang kemudian merusak sel sperma dan sel telur sebelum keduanya sempat bertemu. Nah, IUD non hormonal ini itu yang paling banyak dipilih gitu loh. Tingkat keberhasilan untuk IUD non hormonal ini itu tinggi ya, sekitar 99%. Kalau IUD yang hormonal itu bisa bertahan sampai 5 tahun. Kalau yang IUD non hormonal itu bisa bertahan sampai 10 tahun. Untuk pemasangannya, IUD ini tuh paling bagus dipasang kalau pas lagi menstruasi, karena itu tanda kalau ibu tuh nggak lagi hamil kan. Sebenarnya sih bisa kalau nggak lagi menstruasi, cuma lebih bagus kalau lagi pas menstruasi, bisa di hari kedua atau ketiga. Jadi benar-benar harus dipastiin dulu kalau ibu ini nggak lagi hamil. Kalau misalnya pasangnya itu nggak lagi menstruasi, berarti ibu harus tes pack dulu untuk membuktikan kalau ibu tuh nggak lagi hamil. Nah, efek samping yang bisa timbul nih kalau misalnya pakai KB IUD itu adalah menstruasi jadi nggak teratur di awal pemasangan. Nah, ini tuh disebabkan karena tubuh masih menyesuaikan diri dengan benda asing yang sekarang diletakkan di dalam tubuh kita. Darah menstruasinya bisa lebih banyak dibanding biasanya. Timbul kram perut, baik itu pada saat menstruasi ataupun tidak. Bisa menimbulkan flek di awal pemasangan, mual dan perut jadi nggak nyaman. Tapi keluhan ini tuh bisa hilang seiring dengan adaptasi tubuh kita terhadap IUD-nya. Yang perlu diingat adalah KB IUD ini itu juga nggak bisa semua pakai ya, karena ada beberapa ibu yang nggak bisa memakainya, seperti ibu yang memiliki penyakit radang panggul, kanker serviks, kelainan pada rahim, perdarahan vagina tanpa sebab yang jelas, resiko tinggi terkena penyakit menular seksual, dan pernah mengalami masalah saat memakai KB spiral ini. Kalau mau pakai IUD itu alat
reproduksi kita itu harus dalam keadaan yang sehat. Oke ibu-ibu, itu tadi adalah KB non-hormonal. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Buat yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu ya. Klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube dan lebih ini. Makasih banyak kalau udah selalu dukung. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga videoku yang lainnya ada di playlist. Tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.